Masih di awal tahun 2023, UNESA memulai beberapa langkah baru. Salah satunya adalah peralihan statusnya yang semula PTNBLU menjadi PTNBH. Peralihan status ini akan banyak mengubah sistem kelola yang ada di UNESA. Karena perguruan tinggi berbadan hukum memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber dayanya, termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Selain perubahan status UNESA di awal tahun ini, UNESA juga memiliki wajah baru dari para pimpinan dan perubahan fungsi jabatan yang wajib para sivitas akademika UNESA ketahui. Di bawah kepemimpinan Cak Hasan, Rektor UNESA periode 2023-2027, jajaran wakil rektornya juga mengemban fungsi jabatan yang baru dan berbeda dari periode sebelumnya. Wakil Rektor 1, yang dulunya hanya mengemban bidang akademik saja, kini memiliki fungsi jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni yang dijabat oleh Profesor Dr. Madlazim MSI. Sivitas Akademika UNESA untuk bisa menyiapkan UNESA PTNBH. Ini tantangan yang terbesar. Jadi Sivitas Akademika UNESA yang semula itu mulai dari pimpinan teratas sampai yang paling bawah itu cenderung minta dilayani. Tapi untuk PTNBH pimpinan harus melayani kepada user ya. Usernya itu siapa? Ya masyarakat, mahasiswa. Inovasi yang selama ini sudah baik itu harus ditingkatkan lebih baik lagi sehingga UNESA itu sebagai PTNBH itu lebih mandiri, mengubah mindset para pimpinan, para sivitas akademika. Itu harus dilakukan ini ya, pembiasaan dan harus ada treatment supaya sivitas akademika UNESA itu berubah mindsetnya. Kemudian untuk mahasiswa itu harus ada perubahan kurikulum yang mendasar, yaitu kurikulum yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi dan menyesuaikan dengan tuntutan era industri 4.0. Wakil Rektor 2, yang semula hanya bertanggung jawab pada bidang umum dan keuangan saja, kini memiliki fungsi jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketata Laksanaan, Keuangan, Sumber Daya, dan Usaha yang dijabat oleh Dr. Bahtiar Saiful Bahri, MPD. Tantangan yang jelas terlihat adalah kemandirian UNESA dalam status baru PTNBH. Karena kita tahu kemarin UNESA berada dalam BLU, Badan Layanan Umum. Dengan status PTNBH ini dituntut kemandirian. Kemandirian minimal mampu membiayai semua kebutuhannya. Sehingga kita harus mengaktifkan segala sumber daya yang ada di UNESA, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya sarana prasarana untuk mampu membuat UNESA makin mandiri. Hanya saya perlu mengidentifikasi kembali mana yang aktif, mana yang kurang aktif, bahkan mana yang tidak aktif. Yang aktif akan kita dorong untuk terus mampu menopang UNESA PTNBH. Yang kurang aktif akan kita identifikasi kenapa penyebabnya, dan yang tidak aktif akan kita cari solusi-solusinya. Wakil Rektor 3, sebelumnya memiliki tugas di bidang kemahasiswaan dan alumni, kini memiliki fungsi jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Pemeringkatan yang dijabat oleh Junaidi Budi Prihanto, SKM, MKM, PhD. Maka UNESA diharapkan bisa mencapai peringkat 500 besar dunia. Dan ini merupakan kerja keras bersama karena kita perlu meningkatkan publikasi ilmiah, terutama yang bereputasi internasional, dan rencananya kami nanti akan membuat program satu dosen satu terbitan Scopus dalam entah setahun atau 2 tahun seperti itu. Satu lagi yang penting adalah inovasi, terutama dalam mengembangkan berbagai macam produk ya, yang bisa kita hakikan seperti itu, terus kemudian bisa kita hilirisasi ke arah industri. Atau juga inovasi-inovasi terkait dengan bidang pendidikan yang bisa kita terapkan langsung ke sekolah seperti itu.
bekerjasama dengan pemerintah kota maupun pemerintah daerah. Wakil Rektor 4, jika sebelumnya memiliki tanggung jawab di bidang perencanaan dan kerjasama, kini memiliki fungsi jabatan sebagai Wakil Rektor bidang perencanaan, pengembangan, kerjasama, dan teknologi informasi dan komunikasi yang dijabat oleh Dr. Siti Nur Azizah SHM Hum. Tantangan yang terbesar adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh universitas sekelas UNESA di tengah universitas yang begitu banyak dan juga sudah maju ya. Jadi tentu kita ingin juga berada pada posisi yang bisa berkompetisi dengan universitas yang tadi disebut oleh Pak Rektor Universitas Gajah-Gajah ya kan. Tentu bagaimana kita mampu mengembangkan ya peran-peran strategis dari UNESA tentu dengan perguruan tinggi baik nasional maupun internasional. Awal tahun yang membahagiakan ya. Semoga dengan perubahan ini, UNESA semakin satu langkah di depan. Dan bagi para Bapak Ibu pimpinan UNESA yang baru dilantik, selamat bekerja dalam mengemban amanah baru.